Satu, dua, tiga. Oke, aku mau cerita sedikit tentang gimana caranya aku bisa healing, healing untuk diri sendiri tanpa bantuan psikolog dan psikiater awalnya, dan hanya menggunakan journaling. Jadi, waktu pandemi itu, seperti orang-orang pada umumnya ketika menghadapi pandemi, pasti kayaknya banyak dari kita yang waktu itu tuh lumayan berat keadaannya dan lumayan depres ya, dan sebenarnya waktu itu aku belum sadar kalau misalnya aku tuh depresi, tapi aku udah mulai sadar bahwa kayaknya ada sebuah masalah mental deh, dan sebenarnya di saat itu mungkin udah cukup berat dan aku ngerasa udah waktunya untuk dibantu sama profesional. Tapi akhirnya waktu itu aku memutuskan untuk tidak menghubungi profesional sama sekali. Tahu nggak kenapa alasannya? Karena rasanya selama ini aku hidup tuh seperti lebih banyak diatur-atur sama orang lain. Rasanya tuh aku hidup tuh harus ngikutin standar orang lain, standar masyarakat yang rasanya tuh nggak adil gitu sama diri aku. Sementara itu tuh di luar kapasitas diri aku saat itu. Dan akhirnya aku mikir, kapan ya aku punya waktu buat aku mikirin diri sendiri, kapan ya aku punya waktu buat bener-bener bisa melakukan sesuatu tuh karena diri sendiri. Dan rasanya tuh aku nggak punya waktu buat mendengarkan kata hati. Nah, dari situ tuh aku mikir, kayaknya kalau misalnya aku ke psikolog atau psikiater, di saat itu kayaknya aku bakal kehilangan trust sama diri aku bakal kehilangan rasa percaya sama diri aku malah lebih percaya sama psikolog sama psikiater, dan akhirnya tetap kehilangan diri sendiri, dan akhirnya aku tetap tidak akan mendapatkan result yang aku inginkan. Dan akhirnya aku mikir, rasanya tuh aku udah cukup banyak belajar, rasanya aku tuh udah cukup banyak baca buku self help, tapi yang aku kekurangan itu adalah waktu untuk berduaan aja sama diri sendiri gitu. Dan dari situ aku mikir, karena memang aku hobi journaling, aku seneng banget journaling, gimana kalau misalnya aku mulai dari journaling aja, gimana kalau misalnya ya udah deh, apa yang aku rasain sekarang, apa yang perlu aku proses dengan journaling. Dan dari situ aku mikir, kayaknya ya udah aku putusin buat aku tidak bertemu dengan ahli. Aku berpikir bahwa ya udahlah, aku sendirian aja dulu, tapi aku bener-bener bisa memproses hal-hal yang biasanya tuh nggak aku proses gitu. Dan it works guys, dan itu berhasil. Tapi memang cara ini tidak direkomendasikan untuk semua orang, dan aku juga bikin video ini tuh bukan artinya menggantikan posisi orang-orang yang profesional, tapi aku cuma pengen tahu, kadang walaupun kita sudah dibantu oleh profesional, tetap aja yang mau healing itu kita, dan kita yang bertanggung jawab sama perasaan-perasaan tersebut. Jadi kalau misalnya kita kurang untuk menyediakan waktu untuk benar-benar merasakan perasaan yang perlu kita rasakan, kurang menyediakan waktu untuk benar-benar berduaan dengan perasaan kita, rasanya bakal sulit gitu. Sebenarnya menurut aku, yang ditawarkan oleh psikolog sama psikiater itu adalah sebuah jalan pintas atau kayak mindset yang sebenarnya tuh kalau mereka kasih itu sesuatu tuh, si solusi itu tuh memang bisa datang lebih cepat gitu. Tapi itu pun kadang kayak untung-untungan gitu, karena kadang ada value, ada prinsip dari si psikolog atau psikiater atau knowledge gitu yang berbeda-beda dari setiap psikolog sama psikiater. Jadi kadang emang cocok-cocokan gitu, dan perlu waktu gitu ya untuk mencari akhirnya kita cocok sama psikolog atau psikiater yang mana. Sementara ketika kita memproses itu sendiri, kita hanya memiliki diri kita dan ilmu-ilmu yang kita punya gitu. Nah, kadang menurut aku sih tetap perlu dua-duanya gitu ya. Kadang kita perlu untuk akhirnya mencari ilmu, benar-benar kita dapat insight dari ahli, tapi kadang memang kita perlu untuk punya waktu sama diri sendiri, dan itu tuh nggak bisa digantikan gitu. Jadi itulah yang memutuskan, aku putuskan saat itu, gimana kalau misalnya ketika healing saat ini, aku healing sama diri sendiri aja dulu. Aku healing dengan cara benar-benar mendengarkan apa yang aku rasakan, mendengarkan apa kata hati, dan aku berhenti untuk melihat orang lain. Jadi kayak aku puasa buat dengerin saran dan kritik dari orang lain juga gitu. Dan berhasil sih menurut aku. Dan pada akhirnya juga aku mulai sharing juga tentang journaling tersebut, dan akhirnya aku punya satu perusahaan di mana aku benar-benar membahas tentang journaling di situ. Jadi mungkin lebih panjangnya sih di situ. Tapi aku pengen cerita hari ini tuh lebih ke arah sesuatu yang sangat personal. Jadi ada sedikit tips kalau misalnya teman-teman juga pengen healing dan ngikutin cara yang sudah aku lakukan. Tapi tetap ya, disclaimer ya, kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak nyaman, please langsung ke ahli. Ini bukan pengganti dari psikolog atau psikiater.
Oke, kita langsung masuk aja ke tips pertama, itu adalah bener-bener sediain waktu. Sediain waktu di sini tuh bukan waktu untuk journalingnya aja, tapi bener-bener waktu untuk memproses segalanya. Karena kadang setelah kita journaling, masih ada sisa-sisa rasanya itu tuh nggak semuanya langsung keluar dengan satu kali journaling gitu. Tapi kadang tuh hari itu semakin lambat. Kita tuh malah semakin ditulis itu semakin ingat dengan hal-hal yang negatif. Kita semakin ingat dengan trauma-trauma atau rasa duka gitu. Tapi kalau misalnya bukan saat itu, kalau misalnya kita menolak untuk merasakan hal tersebut, kapan lagi? Takutnya perasaan tersebut itu muncul ke tempat lain, di waktu lain yang sebenarnya waktu tersebut itu krusial untuk hal lain gitu. Takutnya dia malah menjadi trigger, trigger di masa depan gitu. Dan itulah yang akhirnya aku lakukan. Jadi aku nyediain waktu itu tuh sekitar kayak 1 bulan, dimana aku bener-bener lebih sering menangis. Kalau misalnya aku merasa perlu untuk mengeluarkan unek-unek, di situ aku keluarin lewat journaling. Dan waktu itu kebetulan keadaannya juga aku tuh sambil sakit, jadi aku memang nggak bisa ngapa-ngapain juga. Tapi aku bener-bener jadi punya waktu untuk bener-bener merasakan rasa duka, kecewa, sedih, semua yang sebelumnya tuh tertahankan, aku tuh bisa dinangisin gitu di bulan itu. Dan memang aku tuliskan bener-bener tanpa filter, aku kayak free writing aja, aku tulis segala unek-unek itu di notebook jurnal aku. Itu yang pertama. Dan di sini, di waktu ini kemungkinan besar teman-teman itu perlu banget bangun boundaries yang sangat-sangat tinggi supaya nggak ada orang-orang yang campur tangan di sini, supaya teman-teman tuh bener-bener kayak fokus sama apa yang teman-teman ingin rasakan dan tidak ada komentar. Teman-teman nggak akan ngerasa takut untuk tidak dihargai. Teman-teman bener-bener ada di situasi yang aman dan nyaman untuk mengekspresikan perasaan-perasaan yang sebelumnya belum terekspresikan dengan baik. Terus yang kedua itu adalah ketika journaling gak usah mikirin outcome, gak usah mikirin, aduh nanti takut kalau misalnya ada orang lain baca, aduh gimana ya jurnal aku gak lucu, gimana ya kalau misalnya aku gak sanggup buat baca ini lagi, karena memang itu mungkin bukan sesuatu yang perlu disimpan. Jadi teman-teman juga boleh feel free aja kalau misalnya journalingnya tuh di kertas dan udahnya teman-teman kayak pengen buang, pengen dihancurkan, itu gak masalah, supaya teman-teman itu ngerasa aman dan nyaman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih mikirin outcome, mending di hold dulu, karena ketika di sini journaling harapannya adalah teman-teman tuh udah nggak takut lagi untuk mengekspresikan sesuatu kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang sesudahnya teman-teman perlu robek, hancurkan atau kayak kertasnya dibakar, please feel free, supaya teman-teman juga ada poin bahwa setelah saya puas merasakan hal ini, setelah saya puas meregulasi hal ini, saya akan menjadi pribadi yang baru dan lebih fresh lagi, dan saya adalah pribadi yang sudah berhasil belajar dari masa lalu gitu ya. Terus yang ketiga adalah kalau misalnya teman-teman gak sanggup buat nulis, teman-teman gak sanggup kalau misalnya harus kayak mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata, teman-teman juga bisa melakukan yang semacam namanya art therapy, di mana teman-teman tinggal kayak coret-coret aja di buku, nggak usah mikirin bagus atau enggak, atau teman-teman bisa sambil menggambar, sambil teman-teman tetap memikirkan hal-hal yang mengganggu teman-teman tersebut, sambil teman-teman tuh merasakan hal-hal yang belum pernah dirasakan atau yang tertahan sebelumnya kayak gitu. Dan teman-teman bisa kayak ngegambar apapun, teman-teman bisa menggambarkan stresnya teman-teman, traumanya teman-teman, rasa takutnya teman-teman, semua perasaan itu digambarkan gitu. Gunanya supaya dia tersalurkan dengan baik, walaupun kita belum bisa menyalurkannya dengan kata-kata. Karena aku yakin di sini nggak semua orang nyaman kok mengungkapkan dan membuat hal yang buruk tersebut tuh sebagai sebuah paragraf gitu, sebagai sebuah karya. Mungkin nggak semua bisa kayak gitu gitu, dan itu biasanya tuh udah terlalu mumet gitu, dan itu sulit juga untuk digambarkan dengan kata-kata. Jadi itulah gunanya art therapy teman-teman. Jadi teman-teman bisa banget kalau misalnya hanya ingin coret-coret aja di notebooknya, nggak usah bagus-bagus, cari notebook yang murah, pakai ballpoint seadanya, terus di situ teman-teman ekspresikan apa yang memang perlu diekspresikan di situ. Terus yang ketiga adalah jangan lupa buat cari point of view lain. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan ChatGPT, teman-teman bisa menggunakan AI, karena ya apa, jangan sampai kita tuh ketinggalan gitu ya dengan AI. Walaupun AI memang tidak bisa menggantikan profesional dan kita juga perlu bijak-bijak dalam menggunakan AI. Nah, salah satu kebijakan dalam menggunakan AI itu adalah ketika teman-teman curhat,
jangan lupa buat cari kayak 2 point of view. Teman-teman boleh ceritain sedikit background dari trauma atau rasa sakitnya teman-teman ke ChatGPT, tapi udahnya teman-teman bilang kayak, boleh nggak kamu kasih pertanyaan supaya aku lebih netral dengan perasaan ini gitu. Boleh nggak kamu kasih point of view lain supaya aku nggak terlalu terselubung dengan perasaan negatif ini, supaya teman-teman bisa ngelihat bahwa ada loh perspektif lain yang lebih luas gitu. Dan minta juga ke ChatGPT bahwa jangan terlalu banyak memvalidasi, tapi lebih melihat masalah teman-teman itu sebagai sesuatu yang global, supaya teman-teman itu bisa bangkit lagi gitu, supaya teman-teman bisa sadar bahwa ada hal lain loh di luar traumanya teman-teman, ada hal lain di luar rasa sakitnya teman-teman. Dan disitulah sebenarnya ketika kita udah bisa lebih aman, lebih nyaman sama diri sendiri, lebih aman untuk mengambil point of view lain dari hal yang menyakiti kita, disitulah sebenarnya kita tuh lagi dalam proses healing gitu. Dan teman-teman juga bisa untuk kayak pikirin ketika teman-teman journaling itu sebagai proses mengambil data. Nah, ngambil data di sini tuh maksudnya kayak gimana? Jadi teman-teman bisa selama proses healing itu kayak nge-record tiap hari. Jadi teman-teman jangan lupa buat kayak dalam satu halaman kasih tanggal. Silakan untuk teman-teman ceritain hari itu lagi ngalamin apa. Terus secara singkat sebenarnya teman-teman tuh lagi merasakan apa. Terus begitu dari skala 1 sampai 10 seberapa mengganggu perasaan tersebut gitu, terutama ini untuk kayak perasaan-perasaan yang kayak negatif gitu. Dan silakan untuk kayak record sebanyak mungkin, kayak misalnya seminggu 2 minggu gitu, terutama sebelum teman-teman pergi ke ahli gitu, kalau misalnya teman-teman tuh udah nggak sanggup. Nah, teman-teman bisa untuk baca kembali dan teman-teman bisa untuk identifikasi. Dan kalau misalnya memang perasaan tersebut itu terlalu mengganggu dan terlalu bikin teman-teman sulit untuk bergerak, sulit untuk melakukan action, mungkin di situ sebenarnya akhirnya teman-teman butuh ke psikolog atau ke psikiater. Tapi seenggaknya ketika teman-teman ke psikolog atau ke psikiater itu teman-teman sudah bisa memberikan sebuah data. Jadi biasanya akan lebih mudah juga buat mereka mengakses apa yang kita rasakan, dan biasanya obrolannya juga lebih deep lagi. Dan teman-teman juga boleh kasih tahu, ceritain kayak 6 bulan atau sampai setahun ke belakang itu perasaannya tuh seperti apa, moodnya itu kurang lebih kayak gimana. Nanti biasanya kalau misalnya teman-teman lebih clear dalam proses bercerita ke psikolog atau psikiater, mereka juga akan lebih mudah dalam memberikan feedback kayak gitu teman-teman. Baru yang terakhir, silakan untuk teman-teman kalau misalnya masih benar-benar gak nyaman, masih benar-benar kesulitan dengan perasaan atau trauma diri sendiri, ke psikolog atau ke psikiater dan lakuin apa yang mereka minta. Aku juga asalnya kayak, paling mereka bakal ngasih insight seperti apa sih? Kayak orang kan kurang lebih juga perasaannya kayak gini lah. Aku sempat kayak ada perasaan ngegampangin gitu ya sebelum aku bertemu dengan psikolog atau psikiater gitu. Tapi setelah aku melalui gitu ya, terus di gitu ketika mereka memberikan saran, aku tuh mikir kayak boleh nggak sih cobain satu kali aja aku bener-bener melakukan apa yang mereka minta. Karena siapa tahu itu yang bener-bener bisa merubah diri aku gitu. Dan akhirnya aku bener-bener lakuin journaling yang mereka minta itu, bener-bener aku tuliskan di notebook, dan hasilnya tuh aku ngerasa keren banget sih. Aku merasa kayak lebih banyak kesadaran yang muncul, aku merasa lebih banyak belajar dengan diri sendiri. Jadi ya begitulah teman-teman. Mungkin memang journaling itu bukan sesuatu yang bisa menggantikan psikolog atau psikiater, tapi itu merupakan sebuah tempat, sebuah alat yang benar-benar bisa ngebantu teman-teman itu bisa memproses apa yang sebelumnya itu belum terproseskan gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman adalah orang yang introvert, teman-teman kesulitan untuk cerita sama orang. Jadi please jangan remehkan yang namanya journaling. Kalau misalnya dirasa teman-teman siap atau kuat, coba aja. Cobain deh bener-bener ceritain ke notebook kalian, dan ciptain suasana yang aman ketika teman-teman itu lagi menuliskan di notebook tersebut. So, itu aja untuk video hari ini. Makasih teman-teman udah stay tune. See you deh di next video. Bye!